selamat datang lagi di video terbaru aku teman-teman. Kali ini teman-teman aku bakal ngasih lihat ke kalian sesuatu yang baru yang aku punya teman-teman. Tapi sebenarnya ini milik kita bersama sih teman-teman. Wah kayak TV aja ya. Milik kita bersama. Di video kali ini aku akan kasih lihat kalian perakitan sampai jadi CPU aku yang baru teman-teman. Tapi sebelumnya aku pasti harus ngucapin terima kasih dulu buat kamu teman-teman, buat kalian semua, buat viewers, buat subscribers, buat siapapun yang suka nonton video aku. Kenapa? Karena CPU yang akan kalian lihat ini adalah hasil dari kalian semua. Aku beli CPU ini teman-teman dari hasil yang aku dapat dari YouTube. Setiap kali aku dapat sesuatu dari YouTube, aku pasti pakai uangnya untuk membeli sesuatu yang bisa membangun produktivitas kita lagi ke depan. Aku biasanya pakai buat beli kamera, buat beli lensa kamera, buat beli lighting nih yang sekarang dipakai lampu-lampunya. Dan terakhir aku kemarin pakai buat membangun CPU teman-teman. Wow. Dan aku bangun CPU ini nggak main-main teman-teman. Bisa dibilang speknya tuh udah setengah dewa gitu ya. Oke? Jujur aku orangnya gaptek dan nggak ngerti sama sekali tentang komputer. Jadi semua spek yang aku pakai di CPU ini adalah spek-spek yang aku dapat dari kalian. Jadi aku kemarin sempat nanya di Instagram aku ke kalian. Aku bertanya ke kalian spek-spek apa sih yang harus aku beli buat CPU aku teman-teman. Buat kalian juga yang belum follow Instagram aku, follow ya di @yudisardana. Jadi kita bisa lebih gampang komunikasi setiap hari. Di sana aku nanya, kemudian aku dapat jawaban dan spek-spek itu yang akhirnya aku beli. Pertama untuk prosesor, aku pakai Intel Core i7 sudah yang speknya baru nih ya 8700K. Kemudian motherboard, aku pakai motherboard Asus Prime Z370P. Dan untuk VGA aku pakai juga Asus ROG Strix Gaming Series ini ya, GeForce GTX 1060. Nah kemarin banyak yang komen di Instagram aku, Kak kenapa nggak sekalian pakai yang 1080? Karena yang 1080 harganya mahal dan sedang langka barangnya teman-teman ya. Jadi pakai 1060 aja ini udah bagus banget. Aku pakai Cooler Master 80 Plus, ini series Lite 600. Untuk RAM aku pakai Vengeance Corsair 8x2 jadi 16 GB RAM. Kemudian ada hard disk 2 TB dan ada SSD-nya pasti. Kemudian aku tambahin 4 fan lagi teman-teman. Jadi di PC aku ini nanti totalnya ada 8 fan. 3 untuk VGA, 1 untuk prosesor, ada 4 fan lagi di body. Aku taruh 2 di atas, 2 di depan. Jadi total ada 8 fan di dalam CPU aku. Kemudian aku juga udah beli monitor baru LG 27 inch. Wow, ini bakal enak banget buat ngedit, dia lebar banget. Kemudian aku pakai keyboard dan mouse Logitech. Untuk casing aku pakai casing gaming teman-teman, DA Gaming yang full kaca. Jadi kanan, kiri, dan depannya semua terbuat dari kaca. Dan semua spek itu tadi kalian bisa cek juga di deskripsi bawah. Aku akan tulis di deskripsi bawah ya. Jadi kalau kalian pengen tahu bisa cek di bawah. Oke? Dan untuk ngerakitnya teman-teman, aku kemarin mulai ngerakit sekitar jam 2 siang. Tentu aja aku nggak bisa ngerakit sendiri karena sekali lagi aku orangnya gaptek. Aku dibantu sama 4 orang. Wah, keterlaluan ya aku gapteknya ya. Pertama aku dibantu sama teknisi aku namanya Blimade. Kemudian ada tim aku, ada Ferdi, ada Yogi, sama ada Gusde. Jadi kita ngerakit total 5 orang teman-teman ya, luar biasa. Dan ketika dimulai langsung terjadi tragedi teman-teman. Apa tragedinya teman-teman? Ketika dimulai casingnya pecah teman-teman. Seperti yang udah tadi aku bilang, casingnya semua terbuat dari kaca. Dan teknisi aku ketika lagi buka, tanpa sengaja nih ya, kacanya ngebentur ke lantai. Apa yang terjadi? Casingnya satu sisi jadi pecah. Jadi sampai hari ini saat video ini kamu tonton, casing aku masih terbuka satu sisi. Tapi proses perakitan tetap berlanjut teman-teman. Gak masalah kalau misalnya cuman ada casing yang pecah begitu ya. Kita lanjutin tetap. Dan ngerakitnya memang sulit ya teman-teman ya, karena ini pertama kali kita bikin PC gaming. Sebelumnya belum pernah ada yang membangun itu di tim aku. Termasuk si teknisi ini belum pernah membangun PC gaming, jadi kita mengalami kesulitan banyak hal, termasuk terutama di motherboard itu butuh apa ya istilahnya bener-bener dirakit gitu loh teman-teman, karena bentuknya tuh beda dengan motherboard pada umumnya gitu ya. Kita kerjain sama-sama, akhirnya sedikit demi sedikit CPU-nya mulai terakit perlahan-lahan sampai kurang lebih jam 6 sore. Jadi mulai dari jam 2 sampai jam 6 sudah 4 jam, akhirnya PC-nya sudah berdiri teman-teman. Kemudian dilanjut dengan proses instalasi software-software. Kita mulai install Windows, install Premiere buat ngedit tentunya ya. Banyak banget yang nanya teman-teman, Kak ngeditnya pakai apa Kak? Kita ngedit pakai Premiere. Jadi kita bangun CPU ini khusus buat ngedit. Ada yang nanya nih, Bang kenapa kok ngedit pakai spek gaming Bang katanya gitu ya. Karena kalau buat aku nih ya, spek gaming itu bagus banget menurut aku. Nah kalau dipakai ngedit udah pasti hasilnya juga bagus banget gitu ya. Jadi di CPU ini udah aku install Windows, aku install Photoshop, aku install Premiere. Udah cuma 3 itu aja, nggak ada yang lain lagi. Dan akhirnya teman-teman sekitar jam 7 atau jam 8 malam ya, aku nggak begitu ingat, akhirnya CPU-nya sudah bisa di
Nah itu tadi dia teman-teman semuanya PC aku. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung aku. Dan ini adalah PC punya kita bersama teman-teman. Semoga dengan adanya PC baru ini kita bisa bekerja lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi teman-teman. Semoga saya dan tim saya bisa menghasilkan video yang lebih banyak lagi buat menghibur kalian. Tetap support aku, tetap dukung aku, tetap tonton video-video aku, selalu nonton video aku sampai habis. Oke, kalau kalian suka sama CPU baru aku, klik like di bawah teman-teman. Kalian boleh kasih ide karena aku pengen ngasih nama CPU aku ya. Apa nama yang cocok buat CPU aku? Tulis di komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay energized and always make magic happen.